Kadang ada orang yang bisa didakwai dengan ceramah, ada lagi yang bisa didakwai dengan beras. Seperti yang kejadian di dekat rumah saya, sekitar mungkin setahun yang lalu, ada satu orang datang ke kelurahan, dan sampai di kelurahan dia membawa kakaknya, tapi saya suruh pindah agama. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, ahlan wa sahlan bikum jami'an. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu, dan insya Allah ini perdana dan yang pertama untuk ashab wa ahbab dari teman-teman Darga Mahadina. Kita akan bikin konten yang insya Allah pasti akan manfaat. Jadi antum semuanya wajib share, like, dan komen ya. Nanti komentar, kasih kritik, saran, dan pesan untuk kita semuanya. Kita bikin konten untuk grebek rumah habaib dan ulama. Jadi kontennya temanya sowan, silaturahmi, obrolan wasiat Nabi bersama para habaib dan ulama. Oleh sebab itu tetap di channel kita. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Sampai tiba di rumahnya guru besar kita yang tercinta, yang paling diidolakan sama ahbab wal ashab insyaallah anak zaman now, yaitu Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab. Dan alhamdulillah sudah on time tepat waktu jam 10, namun beliau kayaknya ada kajian, ada pengajian rutin, dan kita tunggu. Dan ini kesempatan buat kita untuk lebih mengenal siapa sosok beliau dan lebih akrab dan lebih dekat lagi, karena tak kenal maka tak sayang. Lebih lengkapnya tetap tonton, tetap di channel kita, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Waalaikumsalam, masya Allah. Bekhair, alhamdulillah. Ya Allah, firman ajul faizin. Kulo amin bantu bekhair. Alhamdulillah saya. Gak ganggu ini? Sama sekali ya. Kajian tadi tuh? Enggak, itu kajian perempuan. Antum ngisi enggak? Oh, ini perempuan sama perempuan sudah. Bahaya kalau aja. Ya apa kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Berdua, bertiga, berempat saya dari pasukan Bib. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashabi wa ahbabi, sahabat dari Dargah Madinah dan teman-teman semuanya. Kan ini spesial sekali dan ini perdana karena kita dengan orang yang mulia, Abdul Karim Ibnul Karim dan Guru Al-Bagil, baik secara spiritual dan juga keilmuannya dan semuanya. Beliau ini termasuk sosok teladan yang paling diidolakan khusus oleh brother dan sister, terlebih untuk nawak-nawak hijrah ya, teman-teman daripada teman-teman yang baru hijrah utamanya, karena beliau ini sang motivator. Amin. Dan juga orang yang senantiasa selalu sabar untuk membimbing kita, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Amin. Yang umur penuh taat, dan kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dan ilmunya yang manfaat dunia sampai akhirat. Amin. Bagian bersama Al-Habib Muhammad Anis Syahab atau Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syahab yang terkenal dengan bin Anis. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum kifil hal Habib? Sehat walafiat. Lihatnya antum ini wajahnya penuh dengan cahaya, biasa selalu menerangi hati kita. Stop! Berhenti! Iya, wes terus naik.
Karena beliau ini periang ya, dan orang-orangnya yang kumpul sama beliau senantiasa selalu mendapatkan teladan yang sempurna. Amin, amin. Bukan cuma ahli kajian, tapi juga beliau ahli gocekan, juga di main bola juga. Nanti kita akan tanya beliau dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Amin. Untuk pertama, Al-Fakir ini sowan ya, silaturahmi obrolan wasiat Nabi. Konten kita pada kali ini, dan insya Allah nanti next selanjutnya akan banyak lagi konten-konten yang lain yang insya Allah manfaat. Amin. Untuk memberikan motivasi dan juga inspirasi yang positif untuk generasi muda khususnya. Dan sebab itu jangan lupa like, share, and subscribe. Dan kita sekarang kali ini sowannya pastinya Al-Fakir secara pribadi mau ngalap barokah dan ilmu yang manfaat dari beliau. Jadi kita sesuai dengan kontennya yang pertama, sowan silaturahmi obrolan wasiat Nabi. Al-Fakir mau baca kitab Syifa'us Sakin fi Ahaditsil Munqidhil Azim sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar min Al-Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Alawi. Beliau merupakan guru daripada guru-guru besar beliau juga, dan daripada almarhum Sayyidil Walid, dan semuanya para ulama, para a'immah, Al-Habib Umar, Al-Habib Zain, dan semuanya itu sudah tidak asing lagi bagi kalangan para santri khususnya kitab ini. Dan Al-Fakir insya Allah mudah-mudahan istiqomah bisa terus continue doakan untuk ngambil langsung, belajar langsung dengan metode YouTube seperti ini, karena dibutuhkan sekali. Jadi kita mau baca beberapa hadis, ambil sanad, ngambil ilmu, dan insya Allah dilanjut dengan agenda-agenda yang lain. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu Qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa qala radhiyallahu anhu, qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aballahu ayarzuqa 'abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abridu bit ta'am fa innal harra la barakata fihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allah at-talaq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ila Allah al-aladul khasim. Nah, Masya Allah. Ini hadis yang dibacakan oleh akhina Al-Mahbub Al-Makarim Ustadz Umar bin Abdurrahman Bahlika. Ini adalah salah satu hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dalam bentuk per huruf ya, sehingga setiap huruf sekarang kita mulai dari huruf alif, dan insya Allah ini akan diistiqomahkan oleh Habib Umar, dan semoga diberi berkah sehingga ikhwan yang dirahmati oleh Allah yang ada di rumah yang sedang menyaksikan video ini, kitab ini diawali dengan huruf-huruf sehingga tersusun sesuai hurufnya. Jadi kita mulai dari huruf alif, dan sudah dibacakan oleh guru kita tadi. Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini adalah salah satu hadis yang sering dipakai di awal kitab, karena memang setiap penyusun kitab biasanya mereka menggunakan landasan hadis ini supaya mereka ingat bahwa selama ini mereka menggunakan sesuatu dari ilmu mereka, dari kemampuan mereka untuk men-share atau menulis kitabnya. Mereka mengingatkan dirinya bahwa segala amal itu ada niatnya, sehingga mereka ingin dari awal, mereka sudah ingin menata niat supaya hasilnya lebih baik. Dan hadis ini adalah salah satu gambaran dari ketika Rasul hijrah di usia beliau yang ke-53 tahun dari Mekah ke Madinah, ketika sudah diizinkan oleh Allah setelah Rasulullah SAW berhijrah sampai di Madinah dan mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dari Mekah, Ansor dari Madinah, mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal, kalau saya tidak salah, dipersaudarakan oleh Rasul. Dan mereka yang dipersaudarakan ini, mereka diberikan segalanya. Mereka diberikan rumah, mereka diberikan pekerjaan, bahkan mereka kadang memberikan membagi istri mereka yang memiliki 2 atau 3 istri itu diceraikan satu supaya bisa dinikah oleh seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga yang awalnya orang-orang Mekah merasa bahwa ketika mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah mereka akan
binasa di Madinah, karena Madinah saat itu dinamakan kota Yathrib, adalah satu kota yang penuh wabah dan debu dan jelek, ekonominya juga sangat buruk. Mereka merasa ketika orang-orang ini berangkat ke sana, maka mereka akan hancur di Madinah. Akan tetapi naas bagi mereka yang tidak mau mengikuti anjuran Rasul, ketika mereka sampai di Madinah, malah mereka yang sebelumnya belum punya rumah malah punya rumah sekarang. Yang belum pernah istri, yang jomblo sebelumnya sekarang sudah wisuda jomblonya, sudah diwisuda. Kemudian yang sampai di sana yang belum punya pekerjaan sekarang punya pekerjaan. Maka setelah itu orang-orang kafir Quraisy merasa bahwa sebenarnya mereka yang berangkat ke Madinah ini justru malah enak hidupnya karena mengikuti Rasul. Maka mereka pun mengatakan kepada beberapa teman mereka yang lain, gimana kalau kita berangkat ke Madinah juga? Siapa tahu di sana nanti sama Rasul kita dikasih istri, dikasih rumah, dikasih pekerjaan. Maka berangkat pula mereka di jalan yang sama, menjalani padang pasir yang panas, mataharinya juga sama, iklimnya sama, sampai di tempat yang sama. Tapi ketika mereka ada sampai di sana, mereka juga diberi hal-hal yang mereka inginkan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang munafik, mereka yang datang bukan untuk mengikuti Rasul, tapi untuk mendapatkan hal-hal itu. Maka dikatakan oleh Rasul, barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka mereka hijrahnya pahalanya untuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika mereka hijrahnya untuk perempuan atau dunia yang mereka kejar, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah mereka walaupun capek berhari-hari, lapar di perjalanan, jika tujuan mereka hanya untuk perempuan dan duniawi saja, maka mereka mendapatkan sesuai yang mereka niatkan. Ini sangat luar biasa karena dari amal yang sama, dari capek yang sama, pahalanya itu bisa baina sama wasumur jauh. Kenapa? Karena yang satu melewati padang pasir, berhari-hari panas di tengah padang pasir, mereka mengharapkan Allah dan Rasulnya, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah dan dunia ngikut dengan mereka. Sedangkan mereka yang berangkat hanya untuk mengejar dunia, mereka dapat dunia, mereka menikah juga, mereka dapat rumah juga, akan tapi mereka tidak mendapatkan pahala karena mereka tidak berangkat dengan niat sesuai dengan mengikuti Rasul untuk hijrah ke Madinah. Sehingga ini hadis yang cukup dipegang sebagai amal, seluruh amal kita, karena banyak amal tidak sah kecuali mengucapkan niat. Seperti sholat, kalau kita tidak niat bisa jadi tidak sah sholatnya. Puasa, kalau kita tidak niat, puasa wajib kalau kita tidak niat sebelum datangnya adzan subuh, maka puasanya tidak sah. Lain dengan puasa sunnah. Kemudian banyak hal lagi, umroh kalau tidak niat bisa berbahaya. Sedangkan niat itu adalah salah satu kunci untuk suksesnya amal. Ini luar biasa ya. Memang saya rasa kitab-kitab ini mereka selalu mengawali dengan ini, termasuk juga Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah dimulai dengan hadits ini juga. Kemudian ini langsung di bawahnya disambung ya. Saya potong tanya. Jadi yang tadi hijrah itu second kedua. Enggak bareng sama. Apa bareng? Enggak bareng. Enggak bareng. Setelah mereka tahu bahwa mereka sukses, baru mereka berangkat. Sebelumnya mereka enggak mau berangkat. Terakhir kan mereka suruh diberangkat dulu, kemudian ditutup oleh Rasul dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga mereka 3 hari di Gua Thur, kemudian mereka berjalan lagi. Setelah itu sudah ada lagi gelombang hijrah sudah selesai. Setelah mereka mendengar kabar suksesnya orang-orang yang ada di Madinah, baru mereka tertarik, ternyata bukan untuk hijrah, ternyata untuk cari istri di Madinah itu tadi. Sehingga Rasul mengatakan seperti itu. Subhanallahnya, satu pekerjaan yang sama bisa jadi hasilnya bumi langit. Seorang yang tidur dengan hanya tidur saja, dengan tidur sesuai sunnahnya Rasul, maka ini syattan bainahuma, jauh sekali antara dua ini. Satu hanya tidur saja hukum yang mubah, satu lagi yang tidurnya membaca ayat kursi, membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, membaca kulhu dan muawwidzatain 3 kali ditiupkan ke tubuhnya, kemudian menghadap kiblat dan menggunakan tangan kanan sebagai sandarannya, kemudian dia tidur dalam keadaan berwudu, maka sejak dia tidur hingga bangun dia mendapat pahala dari Allah walaupun sama tidur. Ini yang menjadikan amal itu selalu tergantung dari niatnya.
Saya rasa insya Allah niatnya Habib Umar Marsi ini La ilaha illallah. luar biasa karena Niatan fi niyatikum. amalah fidyatihim. Fi Fidyatihim. Ajib, masya Allah. Dijadikan setiap pembukaan kitab-kitab ini. Gitu Habib ya. Terus ada pertanyaan lagi. Apakah relevan masih konsep yang diberikan oleh Nabi tatkala hijrah tersebut kepada kaum muhajirin dan ansor sampai minta lagi istrinya untuk menikahkan dengan yang lain? Iya. Itu dengan zaman sekarang. Kalau Kalau mereka itu kan memang Allah sendiri mengatakan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu para sahabat Rasulullah SAW saat itu mereka mengorbankan segalanya, yang penting Rasulullah, yang penting Rasulullah bahagia. Mungkin mencari istri saat itu susah karena mereka tidak memiliki sesuatu yang mau maksudnya poligaminya atau yang apa nih? wallahu alam ala kulli syai. Karena mereka dulu itu saking inginnya membantu sahabat Rasul, karena mereka tidak memiliki sesuatu, mereka bisa membantu dengan cara menceraikan, dibantu oleh mereka. Saking mereka inginnya untuk membantu kepada sahabatnya Rasul, apapun diberikan. Bahkan mereka yang memiliki dua toko atau dua counter saat itu, mereka memiliki di paruh jadi dua. Bahkan uang untuk kembaliannya itu sudah disiapkan oleh mereka supaya temannya yang muhajirin tadi masuk sudah tinggal langsung buka toko aja. Kecuali sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah dan dia mengatakan, saya tidak mau dibantu, tunjukkan saya mana di mana pasar, saya akan tahu insya Allah bagaimana caranya cari fulus. Walaupun dia tidak ada modal, memang diberi kelebihan oleh Allah ya. Tapi yang lain tidak dibantu oleh mereka. Bahkan kadang-kadang kalau mereka punya rumah dua tingkat atas untuk saudaranya yang bawa untuk Rasul kan juga begitu. Saking mereka itu. Dan sebenarnya itu kalau dipraktekkan di zaman seperti ini, insya Allah akan mengentas kemiskinan. Satu keluarga yang kaya mengentas satu keluarga yang miskin. Setiap satu yang mampu memegang atau membantu satu saudaranya yang miskin, walaupun tidak harus tinggal di rumahnya. Akan tetapi misalnya yang memiliki pendapatan agak lumayan, setiap bulan memberikan hasil kerjanya ke orang yang miskin. Jika setiap satu orang yang cukup di Indonesia yang muslim bisa ngajak temannya atau saudaranya yang begitu, itu insya Allah akan mengangkat kemiskinan. Cuma masalahnya kalau satu diajak, biasanya yang lain minta lagi. Itu masalahnya. Jadi konsep seperti itu Beb, sangat bagus dan sangat relevan. Sangat relevan sekali. Jadi bukan hanya untuk kita ngajak satu dengan yang lain hanya ke majelis, Benar. tapi juga berbagi kepada hal-hal yang lain yang Iya. mobil khusus sifatnya yang urgent seperti itu ya. Iya, karena kadang-kadang ada orang yang bisa didakwai dengan ceramah, ada lagi yang bisa didakwai dengan beras. Kalau kita datang ke orang yang sedang kepepet kena riba, kemudian dia hampir didatangi debt collector, rumahnya digedor setiap hari, dakwah ke dia tidak perlu dengan ayat, dengan hadis, kasih aja uang dia. Maka anak kita ngajak apapun dia insya Allah ikut. Seperti yang kejadian di dekat rumah saya, sekitar mungkin setahun yang lalu, ada satu orang datang ke kelurahan, dan sampai di kelurahan dia membawa kakaknya. Dia bilang, saya mau pindah agama. Loh, kenapa? Saya kena uang riba, tidak bisa bayar, kurang 1 juta rupiah. 1 juta? Kurang 1 juta rupiah saya tidak bisa bayar. Ada yang mau membayar saya, tapi saya suruh pindah agama. Mau orang. Selamatnya lurahnya itu baik. Dia bilang, tunggu dulu, saya carikan kamu uang 1 juta. Dicarikan uang 1 juta, ditutup sehingga dia tidak jadi masuk keluar dari agama Islam. Dan 1 juta rupiah, saya tidak menghina uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah itu banyak. Akan tetapi ada orang yang karena 1 juta rupiah dia pindah agama. Nah saat itu dakwahnya bukan dengan ayat. Percuma dikasih tahu innallaha ma'as-sabirin. Nah, percuma dikasih seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin, akan masuk. Enggak usah ayat, enggak usah hadis. Kalau sudah seperti itu, kasih aja beras, kasih aja uang. Langsung dia bilangnya, saya minta kamu sholat istiqomah ke masjid, bisa? Kamu saya bantu. Siap, kasih uangnya, langsung istiqomah. Ada beberapa dakwah yang seperti itu sifatnya insya Allah. Khusus di akhir zaman ini. Di akhir zaman sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan sekali.
khusus beliaunya guru kita ini termasuk guru-guru besar daripada skala nasional karena beliau bersama Barisan Bangun Negeri BBN bukan baterai tapi ulama nasional yang alhamdulillah wa syukurillah beliau mempunyai konsep dakwah bil fi'li wal mal wal kulli syai'. Amin. Beliau mempunyai konsep itu, jadi bukan hanya bil magol ya, bukan hanya ucapan teori menurut kebanyakan orang, tapi praktek langsung diberikan oleh beliau, dan ini bisa juga diekspos dan ditunjukkan ke teman-teman. Ini gerakan dari Barisan Bangun Negeri, beliau dengan a'immah yang lainnya, para ulama-ulama nasional ini merealisasikan daripada dakwah tersebut betul-betul dilaksanakan dan disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan bantuan daripada kaum muslimin yang lain yang lebih mampu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini satu hadis yang sangat bermanfaat, yang sangat luar biasa, dan kita terima kasih banyak atas pencerahannya, atas penjelasannya daripada Habib Muhammad bin Anis Syahab karena memberikan ilmunya di siang hari ini, dan kita mengganggu beliau, tapi kapan lagi sangat bersyukur. Sebenarnya Ikhwan dirahmati oleh Allah, saya sendiri tahu bahwa Habib Umar ini ilmunya jauh di atas saya karena beliau mondok jauh lebih lama dari saya. Tapi ya itulah salah satu ketawaduan beliau ya, sehingga beliau seperti jadi reporter, padahal sebenarnya saya ini bagaikan mengajari burung untuk terbang. Semoga Allah memudahkan hajat-hajat beliau dan keluarga semua. Insya Allah pondoknya juga luar biasa, dan satu tempat yang istimewa, pondok beliau sangat asri sekali, juga majelis beliau dan juga YouTube Darkah yang luar biasa. Sukses insya Allah. Amin. Insya Allah. Jadi untuk penjelasannya dari hadis yang Al-Fakir baca cukup satu hadis Habib. Ya, untuk menyingkat waktu karena takut antum sibuk, jadi langsung kepada sesi tanya jawab. Monggo. Yang ini agak mulai Iya. mengupas tuntas tentang daripada sosok profil Al-Habib Muhammad bin Anis Syahab. Sering kejadian dalam hidup saya ini, kejadian karena terpaksa. Berdakwah karena terpaksa, ayah saya meninggal, buka pondok karena terpaksa lagi. Dan sampai satu orang mengatakan inti ini masuk surganya harus dipaksa ya. Sampai akhirnya sekarang saya ingin rekaman qasidah ya. Saya ingin rekaman qasidah karena ya suara saya not bad lah. Allah memberi saya suara yang tidak terlalu buruk banget. Kita sangat support sekali dan kita tunggu. Insya Allah nanti bisa jadi backsoundnya nggak kena copyright ya. Iya. Jadi beliau sangat